Yuk, cepat mulai, Ren. Siap, senior. Halo, apa kabar semua? Jumpa kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik yang dipersembahkan oleh Sigmapi, Policy Research and Data Analysis. Saya Hardy Hermawan, host Otentik, dan saat ini sudah masuk di bulan Maret 2022, bulan di mana orang-orang sudah mulai harus melaporkan SPT-nya ke kantor pajak masing-masing untuk pajak penghasilan pribadi. Untuk pajak penghasilan badan biasanya deadline-nya di akhir April setiap tahun. Nah, kita akan membahas tentang pajak di Indonesia dan bagaimana pajak bisa menghidupi anggaran kita dan bisa menjadi andalan penerimaan di Indonesia. Saya sudah bersama dengan peneliti periset dari Lembaga Riset Sigmapi, Muhammad Arif Amin. Apa kabar, Amin? Iya, sehat, Pak. Pak Hari gimana? Sehat, Pak? Baik. Jadi sekarang kita bahas pajak. Siap. Berapa sih kemarin dapatnya 2021? 2021 itu 1.277,5 triliun, Pak. 1.227,5 triliun. Itu berapa persen target? 103,6%. 103,6%. Kalau nilai targetnya itu sendiri 1.223,6 triliun. Jadi lebihnya sekitar 50 T ya Iya. dari target. Tapi targetnya setelah revisi. Kalau target semula berapa? Kalau target semula sekitar 1.500, Pak. Jadi nggak nyampe juga sebenarnya. Benar, Pak. Karena kan memang ada perubahan ini juga kan, Pak ya. Target 2 kali perubahan kan. Iya. Biasanya berapa sih kisaran kita penerimaan pajak tuh dalam 4-5 tahun terakhir? Siap. Bahkan ini kalau dalam 10 tahun terakhir deh, Pak. Kalau kita lihat itu rata-rata di kisaran 85-92%, Pak. Dari target. Dari target. Iya. Oke. Target kita itu biasanya ditentukan berapa persen sih dari penerimaan? Kalau dari penerimaannya sendiri nggak jauh-jauh sih, Pak. Sekitar 87%. 87%. Untuk penerimaan pajak ya. Berarti yang kita dapetin tuh rata-rata 85% dari target. Itu adalah 80% dari target penerimaan. Artinya 60-70% penerimaan kita dibiayai oleh pajak. Dan untuk pertumbuhannya sendiri, Pak, itu 2,9% setiap tahun ya, Pak. Kalau kita ambil dari 2014 sampai pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai 2020 rata-rata 2,9% per tahun. Tapi kan sempat turun waktu pandemi. Tahun berapa? 2021 ya? 2020? 2021, Pak. 2021 turun. Gede nggak? Ya. Sorry, Pak, saya 2020. 2020. Minus 16%. Berapa? Terkontraksi minus 16%. 16% berkurangnya. Nah, itu berapa nilainya? Itu kurang lebih 1.248, Pak. Yang berkurang itu? Iya, yang jadi yang sudah berkurang 16% itu 1.248 triliun. Jadi sekarang 1.257 di 2021 itu 1.277 itu sebenarnya masih belum mencapai yang katakanlah di tahun 2019. Betul Pak. Karena memang dan uniknya lagi, Pak, di tahun 2000 mungkin kita sedikit maju ya, Pak, kalau kita berbicara tahun 2022 itu ternyata memang kondisinya juga sama, Pak. Diharapkan di APBN 2022 ini tumbuh 2,9%, Pak, untuk pertumbuhan pajak. Sementara kondisinya juga tadi saya bilang kan, Pak, 2,9% per tahun kondisi pra-pandemi. Ya, itu pra-pandemi aja cuma 2,9. Tapi kan jatuhnya udah dalam ya, low base efeknya kita bisa harapkan. Jadi 2019 itu di 1.300-an kalau gitu. 1.300 turun ke 1.200 sekian. 2020 di sini naik lagi sedikit ke 1.277. Nanti kita harapkan naik lagi 2,5%. 2022 itu kenaikannya berapa? Kenaikannya 2,9% setiap tahun, Pak. Kalau untuk totalnya itu sekitar 10,7%. 10,7%. Jadi paling naiknya segini lagi, belum juga nyampe ke capaian 2019. Iya. Nah itu 2021 itu dari apa aja dapatnya kita? Nah, jadi kan gini, Pak, kalau kita lihat dari historical datanya, memang kalau untuk pajak itu sendiri kan didominasi oleh PPh dan PPN. Sementara kalau PPN itu kalau kita lihat itu 45%, Pak, dan itu di tahun 2021 juga melewati target juga, Pak. Berapa persen jadi? 106%. Kurang lebih. Enggak.
Tapi tetap proporsinya 45%. 5%, 46%-an. Jadi 45% dari penerimaan pajak kita itu disumbang oleh PPN. Betul. 45% cuma ya. 46%. Padahal PPN itu 10% dari value added. Value added. 10% dari value added artinya 10% dari GDP kita harusnya ada PPN-nya kalau itu terdaftar. Betul, Pak. Tapi karena tidak terdata semua, Iya. jadi hanya 45% dari 1.200 juta deh. Jadi sekitar 600-an. 500 sampai 600. 500 sampai 600 T. Itu. Jadi artinya kita bisa mendapatkan PPN dari peredaran barang dan jasa yang seharga 5.000 triliunan aja gitu ya. Betul, Pak. GDP kita kadang Iya, karena kan memang kalau TPN itu sendiri ya, ya contoh sederhananya kita kan ya jajan di kelontongan, ya istilahnya yang memang tidak terdaftar secara pajak. Oh ya, tapi kan mereka ngambil dari agennya udah bayar juga. Iya kan, gitu loh. Memang ada persoalan dalam hal pemungutan PPN-nya yang 10% itu belum optimal. Betul. Oke, PPH-nya? Kalau PPH-nya sendiri, Pak, itu kurang lebih 400-300 triliun kalau tidak salah. Itu apa badan? PPH badan? OP badan, Pak. OP badan. Jadi kalau di total itu sekitar, kalau untuk keseluruhannya, Pak, PPH-nya itu bisa sampai 60-an%, Pak. Iyalah. Kurang lebih 60% kan dibandingkan tadi proporsi PPN-nya. Tapi ya memang kalau untuk PPH-nya sendiri kalau kita pecah sama OP badan itu kurang lebih 300 triliun, Pak. Sorry, Pak. Kalau untuk valuasi nilainya. Ada pertumbuhannya gimana? Kalau pertumbuhannya sendiri, kalau seperti PPH 21 itu karena adanya perbaikan utilisasi kerja juga, itu di tahun 2021 itu cukup membaik, Pak. Itu sekitar 6,2%. Perorangan atau badan? Itu yang PPH 21, Pak. Kalau yang PPH kalau misalnya perorangan itu yang OP-nya itu 6,9%, sementara kalau yang badannya itu tumbuh 25%. Dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan ya kembali lagi low base effect ya, Pak ya. Di 2020 itu tumbuh terkontraksi minus 33,9%. Jadi memang yang badan dan OP itu memang di 2021 cenderung membaik karena memang kan kalau kita lihat adanya berakhirnya insentif ya, Pak. Insentif perpajakan untuk banyak ya, betul. Nah, jadi PPH masih lebih banyak daripada PPN dalam memberikan sumbangan pajak. Tapi dari PPH ini dominasinya masih PPH badan, perusahaan. Perorangan masih belum dominan. Karena memang ya tadi kan kalau yang PPH kalau yang perorangan juga kita kan tahu juga masalah PTKP dan semacamnya ya, Pak. Intinya memang ya belum terlalu mendominasi lah. Sementara kalau yang PPH badan ini kan juga untuk di pemulihan ekonominya juga sudah banyak insentif sehingga memang banyak badan usaha yang tertarik untuk menggunakan insentif tersebut, mendorong lah istilahnya. Oke. Nah, dari jumlah itu secara sektor gimana? Nah, kalau sektor saya belum lihat ini ya, Pak, belum lihat secara mendalamnya, tapi kalau misalnya kita lihat di sektor pertambangan lah yang memang di tahun 2021 ini yang mendominasi, mengingat adanya kenaikan harga komoditas, Pak, terutama komoditas pertambangan. Memang kemarin kalau tidak salah di 2021 itu tumbuh hingga 300%, Pak. Dan itu juga ya menjadi salah satu hero lah istilahnya atau pahlawan di batu bara maksudnya ya? Ya, betul, Pak. Dan kalau tidak salah per hari ini juga kan masih tumbuh 300%, Pak, secara tahunan harga batu bara. Oke, nah selain pertambangan, sektor lain gimana? Manufaktur? Kalau yang keduanya itu, Pak, antara manufaktur dengan pertanian ternyata, Pak. Kalau pertanian masih 1 digit. 1 digit itu? Ya, sekitar 5-6%. Pertumbuhannya itu ya? Ya. Sementara kalau yang di industri manufaktur itu sekitar 10-11%. Jadinya memang ya sejauh ini ada. Itu secara pertumbuhan. Kalau secara nominal nilainya, sumbangannya atau proporsinya lebih besar mana? Kalau proporsinya, mohon maaf ya, Pak, kalau saya salah. Kalau tidak salah itu lebih besar di industri, Pak, dibandingkan pertanian. Iya, betul. Karena kan memang sejauh ini yang kita lihat itu fenomena 2021 atau 20 juga seperti itu? Ngurut, Pak, 2021-2020. Jadi 2020 ketika industri juga dalam, dia masih lebih tinggi daripada pertanian sumbangannya. Oke. Pertanian ini kan sudah termasuk ke perkebunan sawit dan sebagainya di situ kan? Iya. Dia tetap secara sumbangan pajak di bawah industri. Ya. Oke. Ini trennya seperti itu. Lalu di luar 3 sektor pertambangan, industri dan pertanian, apa yang masih bisa menjadi potensi? Menurut saya sih, Pak, jasa keuangan, Pak.
Karena memang Oke. kenapa saya bilang jasa keuangan itu sendiri, karena kan kalau kita lihat dari perputaran kreditnya saja itu kan sudah mencapai 5.000 triliun Pak. Namun di sini yang menjadi sangat disayangkan adalah ya mungkin ini sekilas saja ya Pak terkait dengan kredit crunch yang memang terjadi di 2 tahun terakhir ini, di mana memang jasa keuangan di tahun 2021 itu juga mengalami kontraksi Pak untuk pajaknya, dan itu berarti kan ada kaitannya dengan tadi Pak pemberian kredit istilahnya Itu 2021. 2021 dan 2020. Emang biasanya dia seperti apa sumbangan pajak dari sektor keuangan itu dibanding yang sektor lain? Ya menurut saya meskipun nominalnya tidak terlalu besar, namun memang kan memiliki potensi Pak di tahun 2019 saja itu kan tumbuh 4-5% Pak. Yang itu kan juga berarti istilahnya memberikan dorongan bagi sumber pajak juga. Namun kan yang disayangkan adalah yang tadi yang saya sampaikan bahwa sejauh ini ya di pihak di jasa keuangan dan perbankan itu sendiri masih terlihat lemah Pak dari sisi pertumbuhan, dari mana yang kita lihatnya itu sendiri dari penyaluran kreditnya yang istilahnya kredit crunch itunya sendiri Pak. Oke. Itu semua sektor-sektor yang menjadi andalan masih bisa dihadapkan di 2022. Masih Pak. Nah, kayak apa kira-kira kemungkinan di 2022 ini? Sebenarnya gini Pak, kalau di 2022 masih kita lihat dari kenaikan harga komoditas ya Pak ya, secara internasional. Tapi menurut tim riset kami, di mana memang istilahnya di sini adalah commodity super cycle Pak, yang akan berlangsung selama 18 bulan. Dan ini kan hitungannya Sejak kapan itu 18 bulan? Sejak pertengahan tahun 2021 Pak. Pertengahan bulan April Pak, bulan April. April berarti kuartal kedua, awal kuartal kedua 2021. Berarti kan sampai ke akhir 2021 dia sudah 8 bulan sendiri. Betul. Jadi tinggal 10 bulan lagi kurang lebih. Itu berarti kan tidak cukup 1 tahun ya Pak ya. Dan itu juga kan belum tentu juga di tengah kondisi politik geopolitik yang terjadi saat ini kan itu juga memungkinkan untuk ada perubahan yang cukup besar. Sehingga memang yang tadi saya bilang apalagi isu terbarunya ini mungkin saya tidak membahas lebar terkait dengan domestic market obligation ya Pak. Naik 30% itu kan juga akan mengganggu kesinambungan. Itu sawit. Itu salah satunya. Kan karena sawit juga lagi naik nih Pak harganya. Maksudnya ya komoditi super cycle di sini ya tidak hanya bahan tambang dan minyak sawit saja. Pasti kan banyak lagi ya Pak yang memang bisa dimanfaatkan oleh Jadi tadinya mau ngomong potensi ini akan banyak didorong oleh komoditi super cycle. Betul. Untuk pajak itu. Cuman problemnya komoditi super cycle ini mungkin tidak akan terlalu lama lagi. Betul Pak. Umurnya. Tapi kan itu perkiraan di awal 2021. Iya. Awal 2021. Nah, apakah sekarang masih relevan perkiraan itu? Kan ada konflik di Rusia, lalu kemudian ada gangguan cuaca di mana-mana. Iya. Nah, apakah mungkin komoditi super cycle ini agak diperpanjang gitu loh, ada kemungkinan lebih lama lagi. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari sejarah daripada global financial crisis, kemudian juga yang krisis tahun 1990 kan memang motifnya seperti itu Pak. Istilahnya itu polanya 18 bulan. Nah, sementara kalau kita lihat yang saat ini ya memang kan ya tadi Bapak bilang ada kemungkinan di bulan ke-10 tahun 2022 apakah bisa perpanjang atau tidak. Ya menurut saya kemungkinan ya seperti itu Pak, karena memang kemungkinan itu tidak perpanjang lagi. Iya, karena memang yang kalau kita lihat kenaikan harga komoditas secara internasional juga pastinya akan mempengaruhi ya tadi Pak keseimbangan keuangan negara juga, terutama kan kalau kita ngomong minyak subsidi kan Pak. Nah jadinya istilahnya ya tadi ada potensi yang memang harus dimanfaatkan, namun ada tantangan juga Pak yang harus dihadapi oleh ya negara. Iya. Jadi kira-kira cukup sampai bulan 10 aja, nggak akan lebih lagi komoditas super cycle ini. Kalau menurut pengamatan kami seperti itu. Oke, dengan 10 bulan ini kira-kira pencapaiannya akan seperti apa? Kalau menurut saya contoh ya Pak, sebagai contoh komoditas batu bara itu dalam beberapa bulan terakhir sehingga 9 Maret 2022 ini itu secara tahunan itu tumbuh 300% Pak. Yang kemungkinan itu kan akan memberikan pengaruh juga terutama di badan usaha yang memang bergerak di pada sektor pertambangan itu sendiri, sehingga memang kalau saya lihat kembali lagi di tahun 2022 ini hingga kuartal 3 tahun 2022 kembali akan ditolong oleh melalui kenaikan harga komoditas itu Pak, yang melalui super cycle itu. Sehingga memang kalau untuk yang lain mungkin kalau kita berkaca dengan tapi kan katanya cuma 10 bulan, artinya ya sampai akhir kuartal ketiga aja lah kurang lebih gitu kan? Iya betul Pak, cuma kan kembali lagi Pak, kalau misalnya cenderung pertumbuhannya lebih besar dibandingkan tahun 2021 kembali low base effect itu kan akan kembali dirasakan di tahun 2022 ini Pak. Loh, kan ini tinggal 10 bulan terakhir. Apakah memang artinya akan lebih tinggi dari sebelumnya di awal di
pertama-pertama komoditas super cycle atau perlahan menurun sampai ke titik 10 bulan itu sudah tidak ada lagi. Sampai di bulan ke-10 nanti Pak sudah tidak ada. Ya itu akan perlahan menurun kan? Perlahan menurun. Nah berarti kalau perlahan menurun berarti kan puncaknya tidak akan terlalu lama lagi. Tapi kan kalau kita lihat dari saat ini kenaikan harganya itu kan jauh di atas 200-300%. Berarti mungkin sekarang kalau gitu puncak-puncaknya. Ya, betul. Nah kalau gitu kan berarti sisanya komoditi super cycle yang benar-benar dirasakan tinggi itu mungkin hanya sekitar 4-5 bulan saja. Betul. Dan sekarang sudah masuk bulan ketiga. Betul. Nah itu apakah cukup untuk menopang Sebenarnya penerimaan pajak kalau kita? kita lihat di sini Pak, di tahun 2020 ini sebenarnya potensi pajak tidak terlalu terlihat besar Pak. Kalau misalnya kita menyampingkan komoditas super cycle tadi. Oke, tax ratio kita selama berapa tahun terakhir itu di bawah 10% jadi ya? Betul Pak. Sejak kapan itu? Itu sejak tahun 2000 kalau tidak salah ya Pak, 2017-18 lah Pak. Di bawah 10%. Di bawah 10%. Sekarang juga masih 8%. 8%-an. Oke. Dan itu ada arti luas arti sempit ya Pak. Iya. Makanya saya tanya pajak atau perpajakan. Itu kan bagian dari arti luas arti sempit itu tadi. Nah, jadi artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi berapa itu tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Ya kalau misalnya kita lihat juga kan Pak dari tax buoyancy-nya sendiri kan itu masih di bawah 1 ya Pak, yang artinya memang belum optimal. Sehingga memang ya kembali lagi sih. Jadi apa yang sebenarnya yang salah di gini, kok ini mendadak pajak juga nggak banyak bertambah? Kalau menurut saya pribadi yang menyebabkan kita juga sertakan pajak ya Pak. Memang kesadaran yang pertama kesadaran wajib pajak Pak. Yang memang sejauh ini mungkin belum dirasakan dari apa yang mereka berikan gitu Pak. Semacam feedback. 2022 strateginya gimana? Kan tadi mau menaikkan PPN dari 10 ke 11%. Betul. Kan itu jadi gimana Pak, tuh? kan kalau kita lihat dari Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Pajak itu pemerintah dalam waktu dekat akan membuat 2 peraturan pemerintah Pak, yang dimana memang berdasarkan pasal 7 ayat 1 itu mengenai tadi perubahan nilai di mana dari 10 ke 11% paling lambat 1 April 2022 yang akan bentar lagi nih Pak, dan menjadi 12% di 1 April 2025. Sementara ada lagi yang di pasal 4A di Undang-Undang PPN itu terkait dengan barang dan jasa yang tidak kena pajak, yang awalnya sempat ribut, bahan pokok, pendidikan dan kesehatan itu sendiri. Jadi saat ini pemerintah juga kalau melihat dari pergerakannya Kementerian Keuangan ya Pak, dari Direktorat Jenderal Pajak, dia memang saat ini sedang memerhatikan kondisi juga katanya mereka, bahwa memang saat ini memang ada terkendala di masalah inflasi, sehingga memang kan erat kaitannya ya PPN dengan inflasi. Jadi kalau secara teori ini tidak akan diganti atau ditingkatkan dalam waktu singkat. Iya, betul. Karena itu akan menjadi konstruktif. Betul. Tapi kan memang yang namanya undang-undang yang sudah di istilahnya saat ini sudah dilakukan proses juga pembentukan 2 peraturan pemerintah. Mungkin ya Pak, mungkin besarnya untuk tidak berubah itu sedikit kemungkinan. Jadi tetap jalan. 11%. Jadi naik 1%. Betul. Itu kira-kira bisa naikin 40-50 triliun sesuai proporsinya menurut atau gimana? Kalau menurut saya gini Pak, dalam kondisi kita yang saat ini yang memang baru melewati masa, bukan baru ya, saat ini kita sedang dalam recovery. Bahkan kalau kita lihat di APBN 2022 berdasarkan nota keuangan Pak, itu PPN di tahun 2022 diminta untuk tumbuh 10,5% Pak. Ya 10,5% itu kan 10% itu ya 1% dari tadinya tarif TPN 10 ke 11 itu kan naiknya 10%. Betul. Ya kalau saya melihat dari PPN sendiri belum tentu bisa meningkatkan Pak, karena memang kalau kita lihat inflasi meskipun dia stabil tapi kan bukan indikasi bahwa inflasi itu membaik atau tidak, tapi kan kita jadi dengan kenaikan 11% pun belum tentu bisa naik sampai gitu. Oke, itu satu. Ya lu apa yang jadi andalan kalau gitu di 2022? Ya tadi saya bilang Pak, mungkin kalau selain yang komoditi super cycle lah kalau gitu. Paling kalau misalnya kita lihat di sini Pak, mungkin pajak penghasilan Pak, karena memang kalau saya melihat dari kacamata saya pribadi. Perorangan maksudnya. Perorangan Pak. Dan di satu sisi kan juga kenapa saya bilang perorangan, di sini ada PPN DTP Pak, pembelian rumah yang ditanggung pemerintah. Ya, jadinya istilahnya juga dari situ ya cenderung ya namanya orang diberikan insentif untuk membeli rumah kan tertarik ya Pak, istilahnya seperti itu. Jadi ada beberapa potensi pajak yang memang bisa kita manfaatkan. Jadi kira-kira berapa target 2022 tuh? Apanya Pak? Target penerimaan pajak 2022? Kurang lebih 1.400 Pak.
1.400. 1.400-an. Jadi kalau dari 1.277 itu kenaikannya itu lebih dari 100 T. Ya tadi kan saya bilang kan Pak ya. 10 1.200 sekian persen. Nah itu tercapainya kira-kira berapa kalau dengan Commodity Super Cycle, kenaikan PPN, genjot di pajak penghasilan, bisa berapa? Mohon maaf Pak, saya ralat Pak, kurang lebih 1.200-an juga Pak. Jadi tidak jauh dibandingkan 2021. Oh itu perpajakan berarti yang Iya, 1.400 iya. ya. Sorry, Oke. Jadi Berarti memang masih bisa tercapai ya? Masih bisa, karena memang di sini pemerintah juga mencoba untuk memanfaatkan momentum ya Pak yang terjadi di tahun 2021 dengan berbagai macam tadi insentif seperti yang tadi saya sampaikan. Kinerja Ditjen Pajaknya udah oke? Ya, jadi gini Pak, sedikit informasi bahwa memang di tahun 2021 kemarin terdapat 7 kantor wilayah Pak yang melebihi 100%, dan terus mereka diberikan bonus sebesar 5,36 juta Pak untuk Uang pegawai. pungutnya ya. Iya, Jadi istilahnya mereka diberi insentifnya bonus, untuk itu. Kalau diberi, mereka bisa melebihi itu, ya, sementara ada tukin yang lebih tinggi. ya, Oke. sementara Pak Suryo Utomo itu selaku Direktur Jenderal Pajak sekitar 117 juta kalau tidak salah yang mereka mendapatkan bonus istilahnya seperti itu. Karena memang ada kenaikan harga-harga komoditas, sedikit banyak penerimaan pajak juga meningkat, meskipun itu tidak berarti bahwa bisa memperbaiki secara langsung perekonomian negara secara keseluruhan, karena memang banyak faktor-faktor lain juga yang cukup berpengaruh, termasuk kenaikan harga komoditas itu juga. Betul. Balik lagi, mungkin subsidi bahan bakar dan sebagainya akan menjadi beban. Oke, terima kasih Amin Sama-sama, atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semua kita sudah simak tadi Arif Amin membahas mengenai prospek perpajakan 2022. Anda bisa berikan komentar, bisa berikan like dan subscribe, dan bagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di Authentic Sigmapi. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.